Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pembelajaran tentang materi negara maju dan negara berkembang. Pengertian dan karakteristik negara maju. Kuiperian. Setiap negara tentu memiliki kultur, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Dari segi sosial dan ekonomi pun, negara-negara tersebut memiliki keanekaragaman. Negara maju adalah istilah yang diberikan untuk negara-negara yang memiliki taraf hidup yang relatif tinggi, baik dari segi teknologi maupun ekonominya. Pembangunan mereka itu bisa dilakukan secara merata, sehingga tidak kesejahteraan juga tinggi. Pendapatan penduduk per kapita untuk negara maju biasanya di atas $2.000. Negara maju juga biasanya memiliki infrastruktur yang tertara, lebih rapi, dan canggih. Hal ini tak dipungkiri karena perilaku masyarakatnya juga lebih mudah diatur. Coba kamu lihat kondisi jalanan di negara Jepang yang bersih, di mana nggak ada sampah-sampah yang berserakan. Hal itu juga didukung dari kebiasaan mereka yang biasanya lebih profesional dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengertian dan karakteristik negara berkembang. Lain halnya kalau kita membahas tentang negara berkembang, di mana kesejahteraan masyarakatnya masih lebih rendah. Nah, mereka memiliki tenaga ahli yang masih kurang karena tingkat pengetahuan masih rendah. Hal ini tentu akan menyulitkan untuk bersaing dengan negara maju. Pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, juga masih sederhana, jadi hasilnya juga kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena modal dalam perihal pertumbuhan ekonominya juga relatif lebih kecil, dan kebanyakan justru didapat dari pinjaman berbunga besar. Tentu saja hal ini berisiko banget untuk mendapat kerugian yang semakin besar dan bisa menghambat pertumbuhan negara sendiri. Pendapatan penduduk per kapita untuk negara berkembang biasanya di bawah $2.000. Karena negara bergerak cukup lambat, akhirnya perkembangan infrastruktur juga melambat. Jika hal ini terus dibiarkan, bisa menyebabkan kurangnya daya saing dan produktivitas. Jadi, produk bisa kalah saing di luar negeri dan hanya mampu diperjualbelikan di dalam negeri. Apa saja sih yang jadi indikator negara maju dan berkembang? Kualitas penduduk suatu negara itu bisa diukur dengan indeks pengembangan manusia (IPM) yang dikenalkan oleh UNPD, United Nation Development Programme, di tahun 1990. Pada materi mengenai negara maju dan berkembang, memang disebutkan ada beberapa indikator-indikator pengelolaan tersebut. Agar bisa membedakan negara satu dengan negara lainnya, biasanya akan terlihat kalau negara maju memang memiliki tingkat lebih tinggi terhadap beberapa sektor dibanding negara berkembang. Berikut adalah beberapa indikator perbedaan antara negara maju dengan berkembang. Tingkat pendapatan per kapita mata pencaharian
pertumbuhan penduduk, kesempatan kerja, tingkat kesehatan, penguasaan teknologi. Lalu, negara mana saja yang teknologi tergolong negara maju dan berkembang? International Monetary Fund merupakan organisasi global yang beranggotakan 189 negara, di mana pembentukannya bertujuan buat mempromosikan kesehatan ekonomi di dunia. Nah, menurut data IMF, ada beberapa negara yang sudah dikelompokkan menjadi negara maju dan berkembang. Negara Asianya. 1. Negara Asia, negara maju. Ya. Benua Asia maksudnya. Ya. Ya, negara majunya. Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Makau, Singapura, Siprus, Taiwan, Indonesia. Negara berkembangnya: Afghanistan, Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Bhutan, Bangladesh, Cina, Cyprus, Filipina, India, Irak, Iran, Israel, Kamboja, Kazakhstan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mikronesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Papua Nugini, Qatar, Sri Lanka, Suriah, Tajikistan, Timor-Leste, Thailand, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam, Yaman, Yordania. Nah, benua Amerikanya, negara majunya: Amerika Serikat, Kanada, Puerto Rico, Brazil. Negara berkembangnya: Antigua dan Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Chili, Curacao, Dominika, Ekuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Kolombia, Costa Rica, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republik Dominika, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Saint Martin, Suriname, Trinidad and Tobago, Venezuela, Uruguay. Benua Eropanya, negara majunya: Austria, Belanda, Belgia, UK, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Italia, Jerman, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norwegia, Portugal, Prancis, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Yunani, Israel. Negara berkembangnya: Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Georgia, Hungaria, Kosovo, Makedonia, Moldova, Montenegro, Polandia, Romania, Rusia, Serbia,
Switzerland, Turki, Ukraina. Benua Afrika. Negara berkembangnya: Afrika Selatan, Afrika Tengah, Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Djibouti, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Khatulistiwa, Kamerun, Kenya, Komoro, Lesotho, Libya, Togo, Tunisia, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Maroko, Mesir, Mozambik, Namibia, Nigeria, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudan Selatan, Sao Tome dan Principe, Tanzania, Zambia, Zimbabwe. Benua Australia dan Oseania. Negara majunya: Australia, Selandia Baru. Negara berkembangnya: Federasi Mikronesia, Fiji, Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Kiribati, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Kalau dilihat dari contoh di atas, perbedaan jumlah negara maju dan negara berkembang di dunia sangat jauh ya. Meskipun begitu, bukan hal yang mustahil loh kalau negara-negara berkembang ini bisa jadi negara maju. Kalau masih hasil ini tercapai, maka pemerintah dan rakyat harus bekerja sama untuk membangun negara tersebut. Kita patut bersyukur dan berbangga nih guys, karena di tahun 2022 ini menurut data dari IMF, Indonesia sudah memasuki negara maju. Tentu hal ini harus kita pertahankan statusnya, ya, dengan membantu pemerintah untuk menjaga infrastruktur yang sudah dibangun. Nah, sekian dulu ya pembahasan Kuiper Blog tentang materi negara maju dan berkembang. Semoga materi ini bisa menambah wawasan serta membantu kamu dalam menyelesaikan soal-soal ujian yang akan dihadapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.